Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Ridwan Yuniansyah dengan nomor induk mahasiswa saya 34022210057 dari kelas reguler manajemen B. Oke, di video ini saya akan melanjutkan tugas saya yaitu dari komputer bisnis, yang dimana video tutorial ini berisikan tentang cara bagaimana menginput trial balance, dan yang kedua cara bagaimana memasukkan saldo awal piutang, dan yang terakhir bagaimana cara memasukkan saldo awal utang. Dan video tutorialnya langsung aja simak video berikut ini. Check it out. Nah, baik, untuk tutorialnya seperti biasa kalian masuk dulu ke aplikasi Mayo. Lalu yang pertama dilakukan adalah kita akan menginput data dulu trial balance. Lalu pilih di menu setup, lalu cari balance, dan lalu pilih akun opening balance. Nah, di sini saya udah ada beberapa akun yang sudah saya siapkan. Nantinya kita akan memasukkan saldo di sini. Dan saya memiliki soal yang berbeda dengan Bapak, tapi katanya nggak apa-apa sih. Yang penting kita paham cara pengisiannya gimana, cara jalannya gimana. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan saldonya agak berbeda gitu. Jadi yang pertama, saya memiliki akun kas di bank dengan nomor asetnya 1100. Jadi kas di bank saya memasukkan itu 150 juta. 150 juta. Lalu enter. Lalu di bagian kas kecil saya memasukkan 10 juta. Juta, lalu di bagian piutang dagang saya memasukkan saldo 90 juta. Lalu di bagian cadangan kerugian piutang, nah di sini untuk cadangan-cadangan kerugian piutang itu dikasih tanda minus. Jadi ada beberapa akun yang dimana harus diberi tanda minus. Jadi yang pertama ada akun yang namanya itu cadangan kerugian piutang. Nah, itu harus ditanda minus ya. Terus yang kedua ada akumulasi penyusutan. Itu juga harus dikasih tanda minus. Dan yang ketiga ada potongan penjualan. Dan yang keempat ada potongan pembelian. Jadi itulah 4 akun yang harus kalian kasih tanda minus. Jadi cadangan kerugian piutang kita kasih tanda minus. Minus 8.200.000. Lalu persediaan Jogo Salary Vault 80 juta. Catalyst Saver 84 juta. Lalu perlengkapan kantor 12.600.000. Asuransi dibayar di muka 3 juta. Lalu sewa dibayar di muka 1.500.000. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan men-skip dulu, akan mempercepat video ini supaya lebih simpel gitu. Nah, pengisian di sini sudah selesai berdasarkan soal yang tertera pada soal di sini saya. Jadi kalau misalkan mau mengecek balance enggaknya, kalian itu harus lihat di sini nih, di amount left to bill allotted. Jadi kalau misalkan di sininya 0, itu benar, this is true, itu benar bahwa ini nilainya balance yaitu 0. Atau bisa juga kalian dicek di menu di sini di report.
lalu pilih index to report, lalu di sini menu akun dan klik trial balance, lalu display. Nah, di sini kita lihat bahwa angkanya adalah 0. Itu tandanya ini balance, dan ini angkanya adalah sama di 808 juta, ini juga sama 808 juta. Dan misian ini sudah selesai, lalu close. Dan kalau misalkan sudah selesai dan emang udah balance, lalu pilih OK. Nah, itulah cara bagaimana menginput data trial balance. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki video tutorial cara menginput atau memasukkan saldo awal piutang. Lalu pilih menu setup, lalu balance, lalu customer balance. Nah, di sini di customer balance kalian pilih add cell, lalu pilih balance toko yang pertama, toko Ciamis Store. Nah, untuk di sini untuk memonya ganti menjadi saldo awal tahun. Saldo awal tahun, lalu total including-nya pilih di 40 juta. 40 juta. Lalu teks kodenya kalian ganti menjadi NT, not reportable, karena di sini tidak ada pajak. Kategorinya ganti menjadi Surabaya. Lalu klik record. Lalu OK. Nah, di sini sudah ada 40 juta. Lalu untuk toko yang kedua, klik lagi add cell, lalu pilih menu balance, customer name. Yang kedua, toko yang kedua, toko Sinar Sport. Use customer, lalu sama ininya juga diganti menjadi saldo awal tahun. Lalu teks kodenya ganti menjadi NT, not reportable. Kita isi di sini menjadi 50 juta. Karena di total saldo balance-nya itu 90 juta. Ya kalau misalkan mau balance ya tinggal bagi 2 saja antara 2 toko ini. Saya tadi 40, sekarang 50 juta. Biar balance. Ini sama NT karena gak ada pajak, lalu kategorinya kita samain aja Surabaya. Lalu record. Nah, di sini ada menu congratulation atau peringatan congratulation. Ini tandanya ini udah benar, ini udah balance. Lalu OK. Nah, OK. Nah, selamat, ini udah balance. Out of balance amount yaitu 0. This is benar. Dan yang kedua, kita akan memasukkan supplier balance. Kalau untuk menu supplier balance, seperti biasa, seperti yang tadi, langkah-langkah yang tadi dilakukan, menu kita masuk ke menu setup, lalu balance, lalu balance, lalu pilih menu supplier balance. Nah, di sini supplier balance-nya ini 8.400.000. Jadi kita matok ke sini nih, patokannya ke sini nih. Itu 8.400.000. Jadi bagi 2 aja 8.400.000 berarti 4.200.000. Add kurse, lalu balance, lalu yang pertama PT Speed ID, memonya ganti menjadi saldo awal piutang. Piutang PT ID. Ininya total including-nya 4.200.000. Lalu PPE-nya ganti menjadi RT karena sama tidak ada pajak. Lalu kategorinya menjadi TSK aja. Bebas sih, mau Surabaya juga bisa, TSK juga bisa. Lalu pilih record. Lalu OK. Selanjutnya ini udah masuk 4.200.000, selanjutnya masukkan lagi ke toko yang kedua di PT Pitaloka. Pitaloka, memonya ganti menjadi saldo awal piutang PT Pitaloka.
Lalu total includingnya yaitu 4.200.000 biar balance. Lalu teks kodenya ganti menjadi MT. Lalu kategorinya juga sama, diisi dengan TSK. Lalu record. Dan di sini juga kalian memasuki peringatan atau warning. Congratulations, itu tandanya sudah balance, yaitu benar. Lalu oke. Nah, bisa dilihat 0, 0, ini tandanya balance. Lalu kalau sudah selesai, close. Dan seperti itulah video tutorial yang dan seperti itulah video tutorial dalam memasuki atau menginput data trial balance dan menginput memasukkan saldo awal piutang, dan yang terakhir memasukkan saldo utang. Seperti itu video tutorialnya. Nah, seperti itulah video tutorial dari saya mengenai tugas komputer bisnis untuk pertemuan yang kelima. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi untuk mengerjakan soal UTS nanti. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat beribadah puasa buat teman-teman semua, dan semoga puasanya lancar. Dan saya pamit, saya Diki Rejuan Juniansa dengan nomor induk mahasiswa saya 34022100057. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.